Kita mulai kelasnya ya. Untuk yang belum absen, absen dulu. Tulis namanya, ditulis di chatting di bagian chatting untuk nama dan nomor absennya. Pelajaran kemarin kita sudah sampai pada bagian E, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan untuk penyelesaiannya bisa menggunakan metode substitusi, eliminasi, atau kombinasi antara substitusi dan eliminasi. Sekarang kita masuk yang di F, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Kalau di modul dia ada di halaman 51. Itu yang F, menyelesaikan sistem masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Ini adalah untuk yang bab. Kemudian di situ ada contoh soal. Semuanya dilihat modulnya ya. Sebuah pabrik sepatu memiliki 3 buah mesin. Jadi di sini berarti pabrik sepatu mempunyai 3 buah mesin, yaitu A, B, dan C. Kemudian apabila ketiga mesin tersebut beroperasi, maka dalam satu hari dapat memproduksi 360 pasang sepatu. Di sini berarti jika 3 mesin beroperasi, dalam satu hari akan menghasilkan sebanyak 260 pasang sepatu. Itu untuk yang pernyataan kedua. Kemudian yang ketiga, jika yang bekerja hanya mesin A dan B, maka dalam sehari dapat diproduksi 200 sepatu. Jika ada 2 mesin, yaitu A dan B, akan menghasilkan 210 pasang sepatu. Kemudian pernyataan yang keempat, yaitu jika 2 mesin, tetap 2 mesin yang beroperasi, tapi di sini adalah B dan C, maka dalam satu hari dia akan menghasilkan 180 pasang sepatu. Pertanyaannya adalah, jika hanya mesin A yang beroperasi, berapa pasang sepatu yang diproduksi? Berarti dari soal halaman 51 di situ ada 4 poin yang bisa kita ambil kesimpulan, yaitu yang pertama, yaitu 3 buah mesin akan beroperasi semuanya. Kemudian poin yang kedua, jika ada 2 mesin A dan B yang beroperasi. Kemudian yang ketiga, jika ada 2 mesin yaitu B dan C yang beroperasi. Dari 3 persamaan itu kita akan tahu persamaannya. Kita akan membuat persamaan matematikanya.
Di sini jika ada 3 mesin beroperasi, berarti kalau ada 3 mesin, dia akan ada A. Jika ada 3 mesin, berarti di sini akan ada persamaan A ditambah dengan B ditambah dengan C sama dengan 260. Persamaan ini berasal dari pernyataan di sini, yaitu jika ada 3 mesin beroperasi dalam satu hari akan menghasilkan 260 pasang sepatu. Berarti di sini akan menjadi A ditambah B ditambah C, nilainya akan menjadi 260. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, jika 2 mesin yang beroperasi yaitu A dan B, maka dia akan menghasilkan 210. Berarti di sini jika ada A dan B, maka dia akan menghasilkan 210 pasang sepatu. Kemudian untuk pernyataan yang ketiga, jika ada A dan C, A ditambah dengan C, maka dia akan menghasilkan sepatu sebanyak 180 pasang. Di sini kita akan sebut sebagai persamaan pertama, persamaan kedua, dan akan ada persamaan. Di sini ada persamaan pertama, persamaan kedua, dan yang A plus C di sini adalah persamaan yang ketiga. Kita sudah mempunyai 3 persamaan di sini. Kemudian untuk menyelesaikan soal di sini kita akan mengubah salah satu pernyataannya. Yaitu seandainya kita misalkan yang kita ubah ada persamaan 2. Di sini kan ada A plus B sama dengan 210. Di sini kita akan ubah menjadi A sama dengan 210 dikurangi dengan B. Karena tanda B dari kiri sama dengan dirubah menjadi kanan sama dengan, maka tandanya dari positif dia akan berubah menjadi negatif. Di sini kita sebut sebagai persamaan yang keempat. Kemudian kita akan memasukkan persamaan keempat ini ke persamaan 1. Jadi semua nilai yang A di persamaan 1 akan kita ganti dengan 210 min B. Di sini kan tadi ada A plus B plus C sama dengan 260. Kemudian nilai A di sini akan kita ganti dengan 210 min B. Berarti berarti nilai A di sini kita ubah dengan 210 min B. Kemudian tetap ditambah dengan B ditambah dengan C sama dengan 210. 260. Karena di sini 260. Berarti di sini ada 210 min B plus C. Berarti kan nilai B dan B ini bisa kita hilangkan. Karena negatif B ditambah dengan positif B dia akan bernilai 0. Sehingga nilainya akan menjadi 210 plus C sama dengan 260. Ya kan? Kemudian C akan sama dengan 260 dikurangi dengan 210. Sehingga nilai C sama dengan 260 dikurangi dengan 210 akan sama dengan 50. Ini adalah untuk jumlah mesin C. Kemudian kita
kita substitusi persamaan yang C tadi ke persamaan ketiga, yaitu B plus C sama dengan berapa tadi? A plus C sama dengan 180. Di sini sebentar. Sudah ketemu C-nya. Kita masukkan ke persamaan selanjutnya, yaitu A plus C sama dengan 110. Karena di sini kan kita sudah ketemu C, yaitu A, tak ganti nama lain aja. A plus C sama dengan berapa tadi? A plus C sama dengan 180. Berarti di sini A, C-nya diganti dengan 50 plus 50 sama dengan 180. Berarti A-nya sama dengan 180 dikurangi dengan 50. Sehingga sama dengan 130. Tadi yang ditanyakan apa? Yang dia tanyakan adalah jika hanya mesin A yang beroperasi, berapa pasang sepatu yang diproduksi? Berarti di sini, oh sorry, ini salah. Ini B dan C. Ini B, ini bukan A plus C ya, ini B plus C. Di soalnya kan ini B plus C. Sorry, ini salah. Berarti di sini ini B. Ini bukan A tapi B. B plus C. Berarti ini nilainya adalah nilai B. Berarti nilainya di sini itu adalah nilai B. Kemudian setelah ketemu C dan ketemu B, kita akan mencari nilai A-nya. Sedangkan A di sini kan A plus B sama dengan 210. Berarti A plus B sama dengan 210. A plus B di sini ada 210. Sedangkan B adalah 130. Berarti A plus 130 sama dengan 210. Sehingga A-nya sama dengan 210 dikurangi dengan 130. Sehingga nilai A-nya berapa? 210 dikurangi 130 berapa? Nilainya adalah 80. Jadi jika mesin A beroperasi dalam satu hari, maka dia akan menghasilkan sepatu sebanyak 80 pasang. Beroperasi menghasilkan sebentar. Jadi jika mesin A beroperasi dalam sehari, maka akan menghasilkan
80 pasang sepatu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan kah? 76. Dari sini ada pertanyaan. Yang belum absen, absen ditulis namanya biar saya bisa ngabsen. Kalau nggak ada silahkan dicatat dulu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ini B ya, ini bukan A, ini B. B plus C sama dengan 180. Ada pertanyaan kah? Kalau enggak langsung saya lanjut ya. Kalau kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Sekarang kita masuk ke pertidaksamaan linear satu variabel. Untuk pertidaksamaan linear satu variabel itu biasanya kita tulis dengan simbol-simbol. Kalau persamaan linear kan dia akan sama dengan itu, dia kita sebut sebagai persamaan linear.
kalau sama dengan itu adalah persamaan linier. Sama dengan itu adalah persamaan linier. Untuk yang persamaan, kemudian untuk ketidaksamaan linier itu biasanya akan menggunakan simbol lebih besar, lebih kecil, lebih ke, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Berarti lebih besar sama dengan, atau yang terakhir adalah lebih kecil sama dengan. Sebenarnya untuk apa itu? Untuk penyelesaiannya, ketidaksamaan dan persamaan itu sebenarnya intinya sama. Tetapi yang membedakan jika nanti ada perkalian atau perubahan tanda-tanda, itu yang membedakan. Tapi pada intinya, ketidaksamaan dan persamaan linear itu tetap sama, konsepnya tetap sama. Dan cara menyelesaikannya pun tetap sama. Eh, kita langsung ke contoh soal di sini. Tentukan himpunan penyelesaian dan grafik garis bilangan dari ketidaksamaan 2x 2x sorry 2 dikali dengan 3x 2 dikali dengan 3 min x lebih besar sama dengan 2 dikali x plus y. Cara menyelesaikan persamaan itu tuh sama. Kita tetap akan mengalihkan 2 ini dengan bilangan di dalam kurung, dan 2 yang di kanan sama lebih besar sama dengan juga dikalikan dengan dalam kurung. Berarti di sini kalau ada 2 dikali 3 akan menjadi 6. Kemudian jika ada 2 dikali dengan min x, dia akan menjadi min 2x. Tandanya tetap, yaitu akan lebih besar sama dengan. Kemudian untuk bilangan di sebelah kanan lebih besar sama dengan, kita sama saja kita kalikan juga, yaitu 2 dikali x menjadi 2x, kemudian 2 dikali dengan plus 9 berarti plus 2 kali 9 berarti 18. Kemudian kita akan memindah semua, kita akan menjadikan satu yang ada x nya berada di luas kiri tanda. Kemudian untuk yang tidak ada variabelnya kita taruh di atas di ruas kanan. Berarti di sini min 2x. Kemudian plus 2x dari kanan kita pindah ke kiri berarti menjadi min 2x. Tandanya tetap lebih besar sama dengan. Kemudian di sini plus 18-nya tetap. Kemudian ada 6 dari sebelah kiri kita pindah ke sebelah kanan berarti menjadi negatif 6. Berarti min 2x akan menjadi min 4x. Kemudian lebih besar 18 dikurangi dengan 6 berarti 12. Kemudian di sini satu-satu kita selesaikan. Kita bagi dengan 4 karena kan kalau 4 kan kalau 12 kan bisa dibagi 4, berarti kita bagi semuanya dengan 4 menjadi min x lebih kecil sama dengan 12. Karena di sini adalah negatif, maka kita akan merubahnya dalam bentuk positif. Berarti semuanya kita akan kalikan dengan negatif. Berarti kan kalau min x dikalikan dengan negatif, dia akan menjadi positif. Dan di sini karena kita kalikan dengan negatif, maka tandanya yang awalnya lebih besar akan berubah menjadi lebih kecil. 4 dibagi dengan 3 12 dibagi dengan 4 itu di sini 3.
3, kemudian kita kalikan dengan negatif 1. Ya. Negatif 1, maka hasilnya akan sama dengan min X dikali dengan min 1 menjadi positif X. Tandanya dari yang pertamanya lebih besar, dia akan berubah menjadi lebih kecil. Berarti lebih kecil sama dengan, kemudian dari positif 3 dikalikan dengan negatif, dia akan menjadi lebih kecil dari 3. Kemudian untuk garis bilangannya, di sini kita sudah punya nilai X lebih kecil sama dengan min 3. Berarti di sini ada X lebih kecil sama dengan min 3. Kita akan bikin garis bilangan. Karena di sini lebih kecil ada sama dengannya, berarti titiknya dia titik tertutup. Kemudian lebih kecil, berarti kan lebih kecil dia akan ke arah negatif. Berarti ke sana. Ini adalah himpunan penyelesaian dari X lebih kecil sama dengan min 3. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada silahkan dicatat. Kalau sudah nanti kita lanjutkan ke materi terakhir. Sudah ya? Nyatetnya sudah? Oke, kalau sudah dilanjut ya. Kita kita lanjut ke untuk bab terakhir, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear satu variabel. Sebentar. Di sini ada contoh soal. Seorang pedagang bakso mengeluarkan modal 14 juta. Di sini ada penjual bakso, dia mempunyai modal sebesar 1.400.000. Kemudian jika semangkok bakso seharga